Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadzal yawm ats-tsamin min syahri Ramadan sanata 1446 lil hijrah. Nuwasil qira'atana fil mulakhas fi syarh kitab tauhid. Kita kembali pada pagi hari ini insyaallah ta'ala atau siang hari ini, hari Sabtu 8 Ramadan. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas. Kitab terkait penjelasan kitab Tauhid. Kita sampai pada bab bahwasannya menggunakan tamaim ar-ruqa tiwalah, nah, jimat, ruqyah, jampi-jampi, tiwalah, mantra atau di sini disebutkan pelet. Ini semuanya merupakan kesyirikan tanpa terkecuali. Nah, setelah kita baca kemarin eh, bahwasannya ini adalah kesyirikan seluruhnya. Nah, kita sampai pada yu'alliqu 'alal aulad ay bi'a'naqil sibyani. Ini kita belum baca. Nah, penjelasan dari Syekh Saleh Al Fauzan terkait kitab Tauhid. Yang di atas ini kalau ada yang seperti ini garis, yang di atas ini adalah kitab Tauhid yang, nah, hanya ringkas saja disebutkan demikian-demikian. Kemudian di bawahnya dijelaskan oleh Syekh Saleh Al Fauzan. Hafizahullah taala wa rahimahullah Syekh Muhammad. Disebutkan yu'alliqu 'alal aulad. Kata Syekh Saleh Al Fauzan maksudnya yaitu bi'anaqis sibyan, menggantungkan pada anak-anak, yakni di lehernya, digantungkan di lehernya. Jadi kalung. Minal aini ay lidaf'il isabati bil aini. Ini ketika menjelaskan at-tamaim. Syekh, nah, menjelaskan di bagian sini. Tamaim adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak. Ya, ini maksudnya leher anak-anak dari penyakit ain. Ya, ini maksudnya digantungkan di leher anak-anak untuk mencegah terkena ain. Nah, demikian. Kemudian warruqo, ruqyah, mantra, yaitu adalah tusamal al-azaim. Azaim kata Syekh Saleh Hafizahullah jam'u azimatin, merupakan bentuk jamak dari azimah. Nah, demikian kalau bahasa Arab ada perubahan bentuk kalau mau menjamak. Nah, jamak dari azimah. Jadi ini azimah azimah. Demikian. Qila hiya ayatun minal Qur'an, nah, taqra' ala dzawil ahati au taqra' atau tuqra' fi ma'in wa yusqahu al maridu au tuktab fi sahnin wa nahwihi wa na'am tumhal kitabatu bima'in wa nahwihi wa yusqahu al maridu. Nah, azimah ini jamak dari azaim, adalah jamak dari azimah. Azimah azimah. Disebutkan bahwa azimah ini adalah ayat-ayat dari Al-Qur'an. Ayat-ayat dari Al-Qur'an yang dibacakan tuqra ala zawil ahati, orang-orang yang memiliki kekurangan, cacat, atau dibacakan di air. Kemudian dibacakan pada air lalu diminumkan ke orang yang sakit. Atau ditulis, ditulis di
piring atau yang semisalnya, ya kemudian tulisannya tersebut dihapus dengan air atau yang semisalnya, lalu airnya diminumkan kepada orang yang sakit. Nah, ini ar-ruqa atau al-azaim. Wa khassa minhu ay akhraja min umumihi, dikhususkan darinya, yakni ada pengecualian, ya dikeluarkan, dikecualikan dari yang umum. Secara umum tidak boleh, haram. Namun ada rukhsah, ada yang dikecualikan. Ad-dalil wa huwa qauluhu la ruqyata illa min ainin aw humah kama sabaqa fi bab man haqqaqa tauhid. Dikecualikan dengan dalil. Ya, di sini disebutkan dikecualikan. Dalil yang dimaksud adalah la ruqyata illa min ainin aw humah. Sebagaimana telah disebutkan di bab man haqqaqa tauhid. Ya, di bab ketiga atau keempat ini yang telah kita lewati walhamdulillah. Ma khala minasyirki. Selama itu bukan dari kesyirikan. Nah, ai al-isti'anatu bi ghairillah bi an kanat min asma'illah wa sifatihi wa ayatihi wal ma'thur anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bukan dari kesyirikan. Ya, ini maksudnya meminta pertolongan isti'anah kepada selain Allah. Nah, yakni dengan menggunakan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, ayat-ayatnya, dan al-ma'thur yang diriwayatkan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang ada doa-doa, ruqyah-ruqyah demikian yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu boleh untuk digunakan. Namun secara umum ruqyah tidak ada dosa besar kesyirikan. Wa hasilu ma dzakarahu al-musannif rahimahullah fi hukmi hadhil asya'il madhkurati ma yali. Kesimpulan dari yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah, ya, yang mengarang, penulis dari kitab Tauhid. Nah, kesimpulannya, dalam hukum perkara-perkara ini tamaim, ruko, tiwalah adalah sebagai berikut. Nah, ini Syekh Saleh Hafizahullah merangkumnya. Yang pertama, anar ruqyata tanqasimu ila qismain. Qismin masyru'in wa qismin mamnu'in. Fal masyru'u ma khala minasyirki wal mamnu'u ma kana fihi syirkun. Ruqyah ada dua jenis. Jenis pertama yang masyru', yang kedua tidak masyru', yang terlarang. Masyru' yakni disyariatkan, ada syariatnya dalam agama Islam. Fal masyru'u makhala minasyirki. Yang boleh, yang disyariatkan ada dalam agama Islam adalah yang tidak mengandung kesyirikan. Nah, adapun yang terlarang, mamnu' itu yang ada kesyirikannya, mengandung kesyirikan. Nah, dan ini yang secara umum. Kemudian yang kedua, anat tamaim tanqasimu ila qismain. Tamaim, jimat-jimat ini juga terbagi menjadi dua. Qismin mamnu'in bil ijma' wa huwa makana yastamilu ala syirkin wa qismin mukhtalifin fihi wa huwa makana minal Qur'an. Qila innahu jaiz wa qila innahu mamnu' wa sahih annahu mamnu' saddan lidzari'ati wa siyanatan lil Qur'ani. Tamaim, jimat ada dua jenis. Yang pertama jenis yang tidak boleh bil ijma', tidak boleh secara ijma', dilarang, sepakat para ulama ini sepakat bahwa yang ini, jenis yang ini haram, yaitu yang mengandung kesyirikan.
Ya, sebagaimana dilakukan orang-orang musyrikin menggantungkan tali, busur atau batu atau kerang dari laut dalam rangka demikian kesyirikan. Wa qismin mukhtalifin fihi, ini mukhtalifin. Dan satu lagi jenis yang para ulama berselisih, yaitu yang terbuat dari Al-Quran. Ada yang mengatakan boleh. Nah, ini ulama ada yang bilang boleh. Ada juga yang bilang tidak boleh. Haram. Ini dosa. Nah, yang benar di sini kata Syekh Saleh Hafizahullah, yang benar adalah tidak boleh. Ya haram. Sadan lidzari'ah sebagai bentuk sadud dzari'ah, mencegah dari perbuatan yang buruk dan menjaga kesucian Al-Quran. Nah, gimana Al-Quran digantung-gantung, dijadikan jimat dan sebagainya. Ini yang sahih yang benar. Semua jenis ini adalah mamnu', baik itu dari Al-Quran ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, atiwalah mamnu'atun min ghairi khilafin li'annaha naw'un minas sihri. Jenis yang ketiga, atiwalah, pelet. Nah, jenis yang ini atau yang barang yang ketiga atau apa sih ini kesimpulan. Kesimpulan yang ketiga, atiwalah hukumnya haram min ghairi khilafin, tanpa ada khilaf. Jadi seluruh ulama umat Islam sepakat bahwasannya tiwalah, pelet ini haram, merupakan kesyirikan, dosa besar. Wal billah. Tidak ada khilaf di sini. Li'annaha nau'un minas sihri. Karena ia termasuk jenis dari sihir. Ya, sihir ini ada babnya tersendiri yang mana ini juga haram, syirik tanpa terkecuali. Demikian kesimpulan dari hadis ini atau pembahasan ya ucapan al-musannif di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis Abdullah bin Ukaim. Dari Abdullah bin Ukaim diriwayatkan beliau secara marfu'. Kalau disebutkan seperti ini marfu' berarti ucapan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, digantungkan, wukila ilaihi, maka perkaranya akan diserahkan kepada benda tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya. Demikian ancaman yang sangat mengerikan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmidzi. Disebutkan Syekh Saleh hafizahullah Abdullah bin Ukaim di sini. Wa yukna Aba Ma'bad al-Juhani al-Kufi adraka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'raf annahu sami'a minhu. Abdullah bin Ukaim ini kunyahnya Abu Ma'bad al-Kufi. Nah, al-Juhani al-Kufi. Beliau mendapati zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah hidup. Namun kata Syekh Soleh, la yu'raf annahu sami'a minhu. Tidak diketahui bahwa Abdullah bin Ukaim sempat mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marfu'an, ai ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersambung, yakni maksudnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini man ta'allaqa syai'an ay iltafat qalbuhu anillahi ila syai'in ya'taqid annahu yanfa'uhu aw yadfa'uhu. Wukila ilaihi ay wakalahu Allahu ila dzalika syai'il ladzi ta'allaqahu min dunihi wa khadhalahu.
Dijelaskan Syekh Saleh hafizahullah, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, man ta'allaqa syai'an, yakni hatinya itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang dia yakini dapat memberikan manfaat atau dapat menolak bahaya. Demikian keadaannya wukila ilaihi, maka akan wukila ilaihi, yakni Allah Subhanahu wa taala menyerahkan orang tersebut kepada sesuatu yang dia bergantung padanya selain Allah, dan Allah akan mem- menelantarkannya, membiarkannya. Hmm. Nah, demikian kan balasan bagi orang yang hatinya berpaling dari Allah dan menuju pada sesuatu yang dia yakini dapat bermanfaat dan menolak bahaya. Makna ijmali lil hadis, kita baca al-ma'na al-ijmali lil hadis. هذا حديث وجيز اللفظ عظيم الفائدة يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من التفتت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله نعم وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله كفاه ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. Kata Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan makna umum dari hadis ini. Hadza hadithun, hadis ini adalah sebuah hadis yang lafaznya singkat namun faedahnya besar, manfaatnya besar. Lafaznya padat. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan dalam hadis tersebut bahwa barang siapa yang iltafatat biqalbihi il, nam, siapa yang hatinya berpaling, nah, baik dengan hatinya saja, keyakinannya saja, atau perbuatan, atau keduanya sekaligus. Barang siapa yang berpaling kepada sesuatu yang dia harapkan manfaatnya atau menolak bahaya darinya, barang siapa yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan menyerahkan dia kepada sesuatu tersebut. Nah, namun barang siapa yang menggantungkan dirinya, ya hatinya, perbuatannya dia sandarkan, dia nah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang sebaliknya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupi dia, memudahkan bagi dia segala sesuatu kesusahan. Dan orang yang menggantungkan, dia berserah diri kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkannya kepada sesuatu tersebut dan Allah akan membiarkannya. Wal billahi min dzalik. Dan kita semua tahu bahwasannya tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat memberi manfaat dan menolak bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah sudah mentelantarkan, khadalahu, membiarkan, maka ini adalah kabar yang sangat buruk sekali. Semoga Allah menjauhkan kita dari keadaan yang demikian. Amin. Dan hendaknya kita senantiasa bertawakal, menggantungkan diri, nah, hati dan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala